Milisi Pro-Indonesia adalah kelompok warga sipil Indonesia oleh Tentara Nasional Indonesia bersenjata dan dilatih untuk memberikan pada bisnis resmi di wilayah mereka untuk perdamaian dan ketertiban. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Hukum Pertahanan tahun 1988 menyatakan bahwa warga sipil memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara dengan menerima pelatihan dasar militer. Keberadaan milisi pro-Indonesia di Timor Leste membenarkan Letnan Jenderal Kiki Syahnakri dalam pernyataannya kepada Komisi Kebenaran dan Persahabatan (CTF) pada Oktober tahun 2007. 5. KKP mengklarifikasi hubungan antara kerusuhan kekerasan di sekitar referendum kemerdekaan 1999 di Timor Timur. Pada saat itu, milisi pro-Indonesia dan TNI telah mencoba untuk mengintimidasi penduduk. Dalam operasi Guntur, ratusan wanita dan gadis-gadis itu hingga 3.000 orang tewas diperkosa. Pengungsi 3/4 dari penduduk Timor Timur dan menghancurkan 75% dari infrastruktur negara. Hanya intervensi pasukan penjaga perdamaian internasional bisa menghentikannya. Timor Timur berada di bawah administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut hasil referendum 78,5% untuk kemerdekaan, Timor Timur menjadi negara merdeka pada tahun 2002. Milisi-milisi yang beroperasi di Timor Timur. 1. Milisi Alfa Kota Lautem pimpinan Johnny Marques. 2. Sakat Sera Kota Baucau pimpinan Joanico da Costa. 3. Pejuang 59-75 Makikit Kota Violence. Pimpinan Martinho Fernandes. 4. Ablay Kota Manufahi pimpinan Nazario Corterel. 5. Ahi Kota Aile pimpinan Horacio. 6. Mahidi Kota Ainaro pimpinan Kensio de Carvalho. 7. Laksaur Kota Kovalima pimpinan Olivio Mendonca Moruk. 8. Aitarak Kota Dili pimpinan Rico Guterres. 9. Sakunar Kota Oekusi pimpinan Simao Lopez. 10. Besi Merah Putih BMP Kota Likisya pimpinan Manuel de Sousa. 11. Halilintar Kota Bobonaro pimpinan Maliana Joao da Costa Tavares. Bobonaro Natalino Monteiro. 12. Jati Merah Putih Kota Lautem Los Palos pimpinan Edmundo de Coneicao Silva. 13. Darah Merah Integrasi Kota Air Merah pimpinan Lafaek Saburai. 14. Dadarus Merah Putih Kota Bobonaro pimpinan Natalino Monteiro. Pada saat itu, milisi pro-Indonesia dan TNI telah mencoba untuk mengintimidasi penduduk dan menghancurkan 75% dari infrastruktur negara. Hanya intervensi pasukan penjaga perdamaian internasional bisa menghentikannya. Timor Timur berada di bawah administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut hasil referendum 78,5% untuk kemerdekaan, Timor Timur menjadi negara merdeka pada tahun 2002. Syahnakri menyatakan bahwa WANRA adalah kelompok pertahanan sipil legal yang pada waktu itu merupakan bagian dari sistem pertahanan umum Indonesia dan ada di mana-mana di Indonesia, dan karenanya juga di Timor Timur. Kelompok-kelompok ini dipersenjatai atas permintaan mereka sendiri hanya untuk melindungi lingkungan mereka. Ahli militer Indonesia Kusnanto Anggoro dari Pusat Studi Strategis dan Internasional menekankan milisi pro-Indonesia tidak boleh digunakan untuk konflik internal, tetapi hanya sebagai dukungan TNI dalam memerangi ancaman eksternal. Di sini, UU Pertahanan harus secara jelas mengecualikan penggunaan WANRA dalam konflik internal. Yusron Iza Mahendra, Wakil Juru Bicara Komisi I untuk Pertahanan Rumah, tidak setuju dan mendukung penggunaan WANRA di dalam. Juru Bicara Kementerian Pertahanan Jenderal Edi Butar-Butar mengatakan hukum saat ini memimpin istilah milisi pro-Indonesia dan Sishan Kamrata dari bahasa Indonesia. Sistem pertahanan rakyat semesta untuk membela sistem populasi dan keamanan tidak terjadi. Akta Pertahanan tahun 2002 hanya melihat TNI sebelum sebagai komponen utama dari sistem pertahanan.
kelompok sipil hanya akan terdaftar sebagai komponen cadangan. Keberadaan unit sipil yang ada sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. TNI hanya bertanggung jawab atas pelatihan militer mereka.